Baik, selamat pagi Nana. Hari ini Nana kebagian untuk presentasi diawali di sesi kedua pada pagi hari ini. Nana akan mempresentasikan dengan hasil kinerja Nana selama kurang lebih beberapa minggu sebelumnya. Untuk itu, Pak Iman silakan untuk Nana mempresentasikan hasil kinerja yang sudah dikerjakan. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu para penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya kerjakan dari beberapa minggu yang lalu. Dan ya sekarang akan saya bagikan. Sini yang pertama saya buat di styrofoam. Apa yang kami lihat, banyak orang yang tidak mengetahui siapa pencipta tablet. Nana, di unmute dulu, Nak. Oke, silakan lanjutkan lagi, Nak. Oke, silakan lanjutkan lagi. Apa faktanya? Banyak orang yang tidak tahu tentang Alan Kay, si pencipta tablet. Apa yang kamu rasakan? Banyak orang-orang yang menggunakan tablet tanpa mengingat waktu. Ide mengajak orang-orang untuk mengenal siapa pencipta tablet. Solusinya membuat penjelasan atau mengajak untuk mengenal pencipta tablet tersebut. Biodata Alan Kay. Alan Kay lahir pada 17 Mei 1940. Alan Kay adalah seorang ilmuwan komputer dari Amerika yang dikenal lewat pengembangan karir. Alan menyelesaikan studi sarjana di bidang matematika dan biologi molekuler dari Universitas of Colorado dan kemudian melanjutkan pendidikan master dan doktoral di Universitas Utah. Di Universitas Utah pada tahun 60-an, Alan bekerja sama dengan Ivan dalam mengembangkan aplikasi grafik seperti Sketchpad. Pada tahun 1970, Alan bergabung dengan lembaga riset milik Xerox Corporation, yaitu Palo Alto. Di sini ia menjadi salah satu anggota tim yang mengembangkan komputer jaringan dengan menggunakan bahasa pemrograman Samtalk yang kemudian dikembangkan secara komersial oleh perusahaan Apple sebagai Apple Images. Alan dianggap sebagai salah satu pionir yang mengembangkan gagasan pemrograman berorientasi objek bersama beberapa koleganya di Mart. Masalah, banyak orang yang tidak tahu siapa pencipta tablet. Solusinya memberitahu atau memperkenalkan pencipta tablet. Di sini saya memilih tokoh dan penemuan tema. Saya memilih pencipta tablet. Siapakah pencipta tablet? Pencipta tablet adalah Alan Kay. Alan Kay adalah seorang ilmuwan komputer dari Amerika yang lewat pengembangan pemrograman berorientasi objek dan perencanaan antar muka. Kelahiran 17 Mei 1940. Usia saya sekarang adalah 82 tahun.
kebangsaan Amerika. Penghargaan ada Turing, Charles Stark Draper, Prize Kyoto, Prize in Advanced Technology. Penasehat akademik David C. Evans, Robert Barton. Ini dokumentasi saya saat melaksanakan sasaran ke adik kelas 3. Mengumpulkan data dari hasil yang saya lihat dia di kelas 3, hampir semuanya nggak tahu ya pencipta tablet siapa, dan hanya 2 siswa yang tahu. Saya sebagai warga dunia menjadi lebih bisa berkenalan dengan banyak orang walaupun beda negara. Saya juga jadi bisa mendapatkan atau menggali informasi-informasi yang penting, yang baik. Contoh singkat toleransi, cara melestarikan lingkungan, melestarikan sesuai kehendak Allah, dan masih banyak lagi yang bisa saya dapatkan. Ekspor impor. Saya menjelaskan dulu apa itu ekspor impor. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Apa itu impor? Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ekspor dan impor. Apakah tablet impor atau tablet ekspor? Tablet bisa dibilang impor dan bisa dibilang ekspor. Kenapa? Ada tablet yang dikirim masuk ke dalam Indonesia dan ada juga Indonesia yang mengirim tablet keluar. Penghematan energi. Bagaimana cara menghemat energi? Mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu LED. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 4. Menyalakan lampu sepenuhnya. 5. Membatasi penggunaan elektronik berdaya tinggi. Opinion. At the end of my lesson is English. Here I will explain the quote that I have written a few weeks ago. The quote: the best way to predict your future in create it is to create it. Okay. Yeah. Listen, I agree with this quote because if we want to avoid an unfavorable future, we have to create it from scratch. Conclusion: you can predict your future by creating it. Why create it? For example, if you want to be rich, don't you have to study first? Just get rich. It's one example of creating your future. Opinion. I think the world are quite strange, but if you think about it, it's really as a fool because
We can predict our future by creating it by changing our attitude. Sumber info conference. Turun ke pemeriksaan. Sudah? Oke, baik, beri tepuk tangan dulu deh. Mungkin terkesima sepertinya ya. Baik, Nana mengambil apa namanya? Tema apa? Tema 3 tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Apa alasan Nana untuk mengambil tema tersebut? Ya, kayak perasaan aku itu lebih mudah aku pelajari dan mudah aku presentasikan. Itu aja sih yang makanya aku pilih itu. Bukan berdasarkan masalah yang memilih Ada itu alasan pertama. Kalau alasan kedua ya emang ada beberapa masalah juga karena emang banyak orang yang menggunakan alat tersebut atau benda tersebut tapi tidak tahu siapa penciptanya. Terus? Makanya itu aku memilih tokoh dan penemuan, ya tokoh dan penemuan tablet. Karena emang ada banyak juga yang nggak kenal siapa itu pencipta tablet. Makanya itu aku sempat memberitahu kepada adik kelas 3 siapa itu pencipta tablet. Sasarannya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 sasarannya. Apa yang didapat dari anak-anak kelas 3? Yang aku dapat Anak-anak kelas 3-nya ya? Anak-anak kelas 3-nya bukan Nana yang mendapatkan. anak-anak kelas 3 nih seru-seru aja ya waktu ngejelasin. Mereka juga ngedengerin, juga ngobrol juga. Tapi ya gitu aja, kayak kita nggak pernah kayak hadir gitu. Saya mereka kebanyakan diam kayak kita nggak hadir gitu, kayak nggak ada gitu. Ada dan tidak ada. Iya, jadi paling kalau contohnya kita suruh gitu angkat tangan, paling kita suruh untuk menjawab. Tapi kalau nggak disuruh itu bener-bener sunyi aja. Malah terus gitu. Ini mengerti atau gimana ya? Paham mungkin ya. Tapi apakah ada pengalaman yang menarik ketika mempresentasikan itu kepada anak-anak kelas 3? Ada sih, ada beberapa juga sih yang heboh. Cuman hebohnya tuh kayak bukan heboh dalam ngomong gitu loh, kayak aku pernah loh ini gini. Tapi itu juga kalau kita tanya sih. Tapi kalau contohnya kita nanya ya kita sih. Oke. Ya, ketika tidak ada stimulus berarti ya. Tidak ada respon seperti itu, harus dirangsang terlebih dahulu, dipicu dulu, dipantik dengan kalimat-kalimat pemantik tentunya ya, untuk mengundang jawaban pada itu. Baik. Nah, selanjutnya selain daripada itu apa saja tahapan-tahapan yang sudah dikerjakan oleh anak? Awalnya buat tema sekolah itu, terus ambil nama proyek. Habis itu ya bikin ini Padlet. Apa yang kamu lihat, apa faktanya, apa yang kamu rasakan, ide solusi itu. Habis itu buat timeline juga. Ya. Habis itu cari fakta dan data. Terus nyari biodata juga tentang si alat kayaknya itu. Terus aku buat Canva-nya, kumpulkan di Canva, dan buat kuesioner juga. Itu aja terakhir. Buat kuesioner juga, gitu. Oke, dari sasaran tersebut, tujuannya tadi sudah disampaikan. Sudah disampaikan tujuannya apa? Tujuan aku, tujuannya ingin memperkenalkan tokoh ini kepada di kelas 3, dan ya hasilnya juga adalah hasilnya. Ada yang menjadi tahu gitu. Dengan cara apa Nana menyampaikan itu ke anak-anak kelas 3? Apakah bentuk ajakan, poster kah, atau misalkan hasil karya kah, memperkenalkannya, atau dengan cara apa? Poster.
Silakan dijelaskan. Ya, Bapak dijelaskan aja. Jadi itu ada pertanyaan, terus ada jawaban, ada foto-foto dia juga kayak untuk kenalin gitu loh kalau bahwa itu mukanya. Gitu. Terus itu juga ada tablet pertama yang diciptakannya, namanya GreenPad. Dan terus cuma dijelasin sedikit aja, biar kita tahu. Jadi posternya hanya seperti ini, bukan ajakan berarti ya. Oke, baik kalau gitu. Silakan langsung ke Miss Yunita. Silakan. Iya. Sebenarnya gue melihat poster tadi yang cuma ke bawah ya. Cuma dari ibu, lain-lain supaya ya apa yang mau disiapkan dulu ketinggalan di rumah tadi mana? Ketinggalan di rumah sih. Oke ya, jadi Siapannya belum. Maksudnya diberikan harus benar-benar prepare ya. Nah, karena kan ini ujian Iya. akhir kamu, penentuan kamu ya. Jadi kita para penguji itu bukan melihat hasil akhirnya aja, tapi semuanya kita lihat prosesnya dari mulai awal sampai akhir sekarang. Jadi ibu tunggu posternya besok, masukkan atau kasih ke ibu ya. Oke, tadi kamu sudah sebutkan sedikit tentang poster itu. Ya, masukkan lagi. Sebaiknya itu tuh bukan poster. Ya, karena kan udah pernah ibu ajarkan ya cara membuat poster itu seperti apa, dan yang pastinya ada kalimat ajakan. Karena kan itu cara kamu untuk menginformasikan ya, mengajak apa sih sasaran kamu tadi kan, untuk bisa lebih mengerti tentang apa yang mau kamu paparkan. Terus ada lagi nggak hasil karya selain poster yang kamu bilang tadi, yang ibu lihat hasil karyanya selain poster? Banyak. Waktu itu kayak siapa yang bilang ada mau bikin kayak itu loh, atau siapa sih? Video bukan yang mana ya? Oke, berarti ya yang ibu tunggu itu aja pesan ibu ya. Besok ya kalau kasih video. Oke, lebih dipersiapkan lagi ya. Oke, terima kasih nak. Berarti tantangan dari kita sebagian, karena silakan persiapkan kembali, tambahkan lagi ya, karena ini memang betul, ini bukan SAT, ini bukan hal PTS, ini persiapannya prepare-nya juga lebih dari beberapa minggu ya. Nah, itu menjadi catatan buat Anda. Terima kasih. Silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Iwan. Temanya tadi tentang Tokoh dan penemuan. Saya melihat di Padlet PPKN-nya tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya. Menurut makna persatuan dan kesatuan yang ada di kelas 6 yang pernah kamu lakukan itu apa saja? Iya. Yang pernah aku lakukan saya jarang meja sama. Dan itu yang kita maksud. Sama. Tapi pernahkah Gaby kamu mengalami konflik dengan teman kamu di kelas? Pernah, Nah, pasti pernah sih. lalu bagaimana kamu menyelesaikan konflik itu? Terus saya baik-baik sih Pak, tentang Apa temannya? Terus kamu dengan tulus atau tidak ketika kamu minta maaf kepada teman kamu itu? itu sih kalau gimana ya? Kalau hari pertama minta maaf tuh ada terlalu tulus, tapi kalau dipikir-pikir lagi tuh udah tulus. Jadi dengan minta maaf kamu mulai mengerti dari makna persatuan dan kesatuan. Apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan menurut kamu? Pentingnya persatuan dan kesatuan, ya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, ya kita bisa pecah belah.
buktinya? Buktinya banyak orang yang bisnis, terus pilih-pilih teman juga. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Agar persatuan dan kesatuan terjaga, bagi untuk keluarga Gaby, keluarga Nana, apa yang dilakukan supaya persatuan dan kesatuan di rumah tetap berjalan? Apa yang Nana lakukan? Di lingkungan rumah. Iya, Di lingkungan rumah. di lingkungan keluarga. Iya, kecil ya. Kecil yang bukan. Nggak usah besar-besar. Hal terkecil ya. Contoh kecil. Kalau berantem mengalah dari untuk hati. Benar-benar akhir mungkin Nana juga mungkin membantah nasihat orang tua itu juga menimbulkan suatu hal yang mungkin dapat memecah belah hubungan dalam keluarga. Ya. Apa yang Nana lakukan? Hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, Bersikap sopan terhadap orang tua. sopan kepada orang tua, menghormati. Oke, terima kasih, itu saja. Nana. Oke. Sebagai orang tua di sini, nah, jadi he is curious about how to make a solution if there is conflict. I don't know, there is maybe out of something, but it's okay, Pakri. Dari Wahyu, Miss Wahyu in English for you. You do it with carefully, ya. You have done for English. You have done. Just learn more about pronunciation. Yeah, future. You said future. Like how many times I have to correct your pronoun, but it's okay. You have tried. Nana, Alan Kay. When he created the first tablet in the world, tahun berapa itu? Dia membuat ada Ngomong ini. dari Wan 1900 berapa ya Indonesia? 1998 Berapa? 1998 1998, 1998 in English. 19 bahasa Inggrisnya 19 bahasa Inggrisnya oh iya 19 98 bahasa Inggrisnya. 90. oh 98. 1998. Dan Okay, 1998. You said about export and import. We import some tablet from another country and we export to another country too. Indonesia punya have label in tablet created by Indonesia, made in Indonesia tablet. Kita kan mengekspor ya, berarti kita mengirim
Berarti keluar negeri. Berarti Indonesia apakah punya merek tertentu untuk tablet yang buatan Indonesia? Aku kurang tahu sebelum mendalami. Oke. Nah, ya, it's okay. But you already try, and I appreciate you. Thank you for your paper and your presentation. Nana, don't give up and keep fighting, okay? Congratulations. Oke, baik. Nana, tentunya Nana sudah memperhatikan, sudah mendengarkan, dan sudah menyimak apa yang disampaikan para pemuji ya terkait dari penampilan Nana, presentasi Nana yang sudah disampaikan. Kalau kita tarik kesimpulan, sebetulnya ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan bagi Nana ya. Tentunya nanti silakan berkonsultasi dengan Pak Irwan. Setelah ini apa saja nanti Pak Irwan akan berikan rangkuman terkait dengan hasil yang sudah disampaikan untuk umpan balik dari para pemuji. Begitu ya, Pak? Oke, silakan berikan refleksi dari Nana untuk proyek ini. Ya, refleksikan. Refleksinya ya, Apa yang didapat? yang aku dapat ya aku harus lebih siap untuk presentasi, menyiapkan yang apa yang aku pentingkan. Kebetulan kan aku juga Leonore tidak membawa, jadi ya aku harus lebih prepare gitu. Ya aku harus lebih banyak berlatih gitu deh. Ya, mungkin yang aku dapat. Baik, itu yang Nana rasakan. Yes. Tentunya Nana sudah merefleksikan diri sendiri ya. Apa itu tantangannya, apa kesulitannya, apa manfaatnya, apa yang akan didapatnya juga. Ya, seperti itu. Oke, dimatikan dulu yang lain. Nah, apa yang didapatnya nantinya. Nah, tentunya selain daripada refleksi, harapannya adalah konsisten atau tetap terus dilakukan. Ya, jadi jangan sekali karena ini ujian, kita prepare ujian, setelah ujian selesai tidak. Tapi harapannya adalah konsisten, tetap terus laksanakan hal baik, ya. Hal baik lakukan, hal yang kurang baik menurut Nana, yang kurang baik tinggalkan. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu satu hal lagi, silakan berikan closing statement-nya untuk kita semua. Betul. Oke, ya, boleh pakai mic. Cukup sekian aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah penelitian. Semoga apapun itu yang mendapatkan hari ini bisa berguna lah untuk di masa depan aku dan bisa menjadi yang terbaik. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih.